Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Riyati. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Islam sebagai solusi berbagai problematika sosial budaya. Nah, sebelum ke pembahasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama, ada Aisyah Siti Rodiah NIM 111, Annisa Riyati NIM 137, Annisa Aditya Ramadhani NIM 143, dan Novianti Ramadhani NIM 144. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan membahas materinya. Yuk simak video sampai selesai. Akhlak Islam dalam pengembangan budaya. Yang pertama ada makna kebudayaan. Kebudayaan merupakan sesuatu yang dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan dan juga meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak atau menyeluruh. Yang kedua, makna kebudayaan dalam Islam. Secara umum, konsep Islam terdiri dari dua pola, yaitu hubungan secara vertikal, yakni dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hubungan dengan sesama manusia. Hubungan yang pertama berbentuk sosial atau muamalah. Sosial membentuk masyarakat yang menjadi wadah kebudayaan. Jadi, Islam mempunyai dua aspek, yaitu segi agama dan segi kebudayaan. Dengan demikian, ada agama Islam dan ada kebudayaan Islam. Dalam pandangan ilmiah, antara keduanya dapat dibedakan. Akan tetapi, di dalam pandangan Islam sendiri tidak mungkin dapat dipisahkan antara keduanya, dapat membentuk suatu integrasi, misalnya nikah, talak, rujuk, dan waris. Dipandang dari sudut kebudayaan, perkara-perkara itu masuk ke dalam kebudayaan, tetapi ketentuan-ketentuannya berasal dari Tuhan. Unsur-unsur kebudayaan. Ada beberapa unsur-unsur kebudayaan, yaitu sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencarian hidup, sistem teknologi dan peralatan. Pola interaksi agama dan kebudayaan. Yang pertama, agama mempengaruhi kebudayaan dalam pembentukannya. Yang kedua, kebudayaan dapat menggantikan sistem nilai dan simbol agama. Yang ketiga, kebudayaan dapat mempengaruhi simbol agama. Batasan dalam Islam. Batasan dalam Islam itu ada dua, yaitu yang boleh diubah dan yang tidak boleh diubah. Yang boleh diubah adalah mutahajirat, yaitu kebudayaan, uruf, atau kebiasaan dari perilaku masyarakat di kehidupan sehari-hari yang dijadikan sebagai adat istiadat secara turun-temurun. Yang tidak boleh diubah yaitu akidah, usful yang tidak menerima takwil, penggantian, perubahan dimanapun dan oleh siapapun. Hubungan Islam dengan kebudayaan. Seperti yang pertama, yaitu memelihara jiwa atau nyawa manusia hif'al nafs agar tidak ada orang yang merenggut, membunuh, atau menyakiti manusia. Memelihara agama hif'al din, yaitu agar memberikan hak dan kebebasan kepada setiap orang untuk memilih, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agamanya. Memelihara akal hif'al aql, yaitu memberikan hak dan kebebasan manusia untuk mengembangkan pemikiran, gagasan, dan cita-citanya dengan memilih bidang keahlian melalui pendidikan, pengajaran, dan lain-lain. Yang keempat, yaitu memelihara keturunan hif'al nafs, yaitu memberikan hak dan kebebasan kepada manusia untuk memilih pasangan hidupnya dan mengembangkan keturunannya. Yang kelima, yaitu memiliki harta benda hif'al mas, yaitu memberikan hak dan kebebasan kepada manusia untuk mencari, mengelola, dan menggunakan harta dan benda miliknya.
Dengan demikian, dalam rangka menjalin hubungan dan kesaling keterpengaruhan ini adalah bahwa dari satu segi agama mendorong seseorang agar mengembangkan kebudayaan. Namun kebudayaan yang dikembangkan itu tidak boleh bertentangan dengan prinsip ajaran Islam tentang keimanan, ibadah, dan akhlak. Etos berasal dari bahasa Yunani, yaitu etos yang memiliki arti sikap, watak, kepribadian, karakter, serta keyakinan akan sesuatu. A. Kerja keras. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bahwasanya seseorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Quran Surat An-Najm ayat 39. Ayat ini menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan sesuatu dalam hidup adalah dengan kerja keras. Semakin bersungguh-sungguh manusia berusaha dalam usahanya, maka semakin mudah pula jalannya untuk meraih keberhasilan. Menurut Nurholis Majid, etos kerja dalam Islam diartikan sebagai hasil dari suatu kepercayaan seseorang muslim bahwa kerja itu mempunyai kaitan dengan tujuan hidupnya, yaitu memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat beberapa konsep etos kerja dalam Islam yang dapat kita jadikan pedoman dalam menjalani suatu pekerjaan menurut Al-Quran dan Hadis. B. Menghargai waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka apabila engkau telah selesai dari suatu pekerjaan, maka kerjakanlah urusan yang lain dengan sungguh-sungguh. Quran Surat Al-Insyirah ayat 7. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa hendaknya kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin. C. Motivasi merupakan adanya suatu dorongan dari dalam diri untuk mandiri dan juga mengembangkan usaha yang dijalani menjadikan diri sebagai sosok yang menginginkan perubahan serta memiliki kepribadian yang kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah keadaan mereka. Quran Surat Ar-Rod ayat 11. D. Orientasi ke depan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya, dan beribadalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Seorang muslim harus tidak berpikir dan tidak pasti dengan masa depannya, dan akan menetapkannya sesuatu yang jelas pada seluruh tindakannya diarahkan pada tujuan yang telah ditentukan. E. Uhuwah atau persaudaraan. Di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia itu sama. Yang membedakannya adalah tingkat keimanan kita kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sempurna iman seseorang bila ia tidak mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. F. Pandai bersyukur. Manusia hidup di dunia dengan berbagai cobaan untuk menguji keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, maka nikmat Allah mana lagi yang engkau dustakan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 13. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah memberikan banyak nikmat yang begitu luar biasa yang sering kita lupakan. Ciri etos kerja dalam Islam. A. Kecanduan terhadap waktu. B. Memiliki moralitas yang bersih. C. Memiliki kejujuran. D. Memiliki komitmen. E. Istiqomah atau kuat pendirian. F. Disiplin. G. Konsekuen dan berani menghadapi tantangan. G. Memiliki sikap percaya diri. A, B, C, D, E, F, G, H, I, H, I, C. 2. Ciri etos kerja dalam Islam. A. Kecanduan terhadap waktu. B. Memiliki moralitas yang bersih. C. Memiliki kejujuran. D. Memiliki komitmen. E. Istiqomah atau kuat pendirian. F. Disiplin. G. Konsekuen dan berani menghadapi tantangan. H. Memiliki sikap percaya diri. I. Kreatif. J. Bertanggung jawab. Penerapan etos kerja dalam Islam yaitu dengan cara menerapkan kode etik secara tegas dalam perusahaan dengan baik, sehingga akan mempunyai reputasi yang baik dan mendapatkan keuntungan, sebagaimana penerapan etos kerja Islam tersebut sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Peran agama dalam membangun harmoni.
Di tengah-tengah beragam persoalan bangsa seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi, dan lain-lain, maka peran tokoh agama sangat penting untuk memberi pencerahan dan suri tauladan bagi umat, membangun kepercayaan terhadap diri sendiri dan orang lain, serta mengajak umat untuk mendekati kemaslahatan dan menjauhi kemungkaran. Tanpa mengurangi kontribusi agama dalam kehidupan sosial, terutama bila ditinjau dari fungsi integratif, ada beberapa faktor lain yang ditinjau dari teori perdamaian, yaitu yang pertama ada saluran komunikasi yang efektif, merupakan faktor yang menentukan terciptanya sebuah perdamaian dan harmoninya sebuah hubungan antara anggota masyarakat. Yang kedua ada sistem peradilan, di mana melalui sistem peradilan yang efektif, hak-hak individu sebagai anggota masyarakat akan terjamin, dan sistem ini berimplikasi pada sebuah tatanan kehidupan yang berdasarkan kepada kepastian hukum, sehingga batas-batas antara kebenaran dan kebatilan dalam sistem sosial menjadi lebih transparan. Yang ketiga yaitu adanya tokoh-tokoh inisiatif atau kepemimpinan yang dapat mencegah terjadinya konflik. Dibagi menjadi dua, yaitu pemimpin formal seperti lurah, bupati, camat, dan juga pemimpin non-formal seperti kiai, para ulama, dan lain-lain. Jadi, dengan demikian, harmoni di dalam kehidupan antar umat beragama dapat dianggap hasil dari sifat dan sikap masyarakat yang mengedepankan pada pluralitas kewarganegaraan. Kerukunan antar umat beragama dapat dilihat pada beberapa kejadian sosial, seperti terjadinya dialog antar umat beragama. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.